5, 4, 3, 2, 1. Sebelum kita lanjut videonya, klik tombol like, subscribe, dan notifikasi tombol lonceng. Jadi guys, kita udah sampai di Gurun Pasir Bintan ya. Sebelum kita berpencar, kita berfoto di tengah-tengah. Biasanya kalau orang pertama kali sini, kita akan bawa ke tengah-tengah. Jadi konsep daripada Gurun Pasir ini, jangan sampai berfoto di belakang ada pohon-pohon. Itu yang kita harus bisa mengadopsinya bahwa ini Gurun Pasir seolah-olah bukan di Bintan. Tapi memang ini di Bintan. Jadi kita harus paham teknik berfoto di sini. Setiap destinasinya akan kita kunjungi. Ini gurun, jadi biasa kan gurun kan nggak ada pohon. Nah, jadi kita mengaplikasikan seperti Gurun yang sebenarnya. Udah beneran ya Pak? Iya. Onta asli tuh. Be careful. Iya. Onta itu beneran dulunya. Kita laminating setelah itu. Wah, Rika nah itu yuk. Itu kenapa nggak ada yang beneran ya Pak? Kenapa onta? Kambing aja nggak hidup, apalagi onta gitu. Oh, Kadar tanah sama air. Raju nak nge-vlog gak mana Raju? Oke, jadi kita udah sampai di Gurun Pasir. Kita harus foto-foto di sini guys. Jadi konsepnya di sini kita harus mengambil foto di dekat pohon agar kita tidak tahu orang yang beneran menganggap bahwa ini di Bintan. Benar. Terus di sini ada kuda laminating sama onta laminating. Tapi dulu asal kalian tahu guys, did you know? Di sini tuh beneran ada onta dan kuda. Tetapi nggak ada lagi karena apa? Karena apa? Karena kadar air dan cuacanya yang tidak pas. Kering. Bisa lihat di sini. Sekarang jangankan onta, sapi aja nggak akan. Say hi. Let's go. Jadi aku itu om bule tadi yang dipelihara. Iya. See you again. Meet you again. Vlog laju rambutku berantakan kali. Mana Raju? Ini aku yang vlog rambutku. Foto di mana kita guys? Di Javu loh. Alright guys, jadi inilah lokasinya. Ini di Gurun Pasir. She's name is Catherine Virginia Sawagi. Jadi ini Gurun Pasir. Lihat deh ada unta laminating. Apa mungkin karena warna. Jadi cara ambilnya itu nggak boleh nampak pohon. Biar kelihatan di Gurun Pasir. Hai, say hi. Hai semuanya, say hi. Hai. Say hi. Oh, kita lagi ke belakang.
gurun pasir. Say hi. Woi, Loki. Salah. Berapa tuh? Ya, udah belum? Ini ya. Oke, jadi kami akan melakukan belum. Jadi guys, Sabar, rekam ulang. Mana matiin? yang ini matiin. Tengok. Ini mati. Di belakang itu ada danau biru. Paham ya? Untuk toilet kita ada 2 titik di danau biru dan di depan sana. Jadi kita harus mengetahui lokasi tersebut. Untuk berfoto dengan teman ini bayar 10.000 satu orang sepuasnya. Oh, oke Pak. Ya, kalau yang lain-lain semuanya bebas, free easy, oke? Ya. Biar apa mau nge-vlog dulu. Kalau naik itu 75 cuy. Males anjay, gak ada waktu. Ayo, cepat kau mau apa kak? Jadi kita mau kemana? Ya akan ke sana. Kesana apa? Jadi guys, kita ingin ke Telaga Biru dan kata tour guide kita di sana ada toilet. Kita mau lihat kondisi toiletnya. Ngapain toilet? Mending kita ke Telaga Biru. Oke, kita akan melihat Telaga Birunya. Itu adalah Ayolah, bisa lihat banyak sekali gurun-gurun. Hilau ya. ini ada untal aminati. Mana Syawah? Kenara. Mana Syawah Kinara? Hai guys, sekarang kita ada di gurun pasir. Nah, sekarang jadi di gurun pasir ini ada Telaga Birunya. Kalau kalian mau tahu, ayo ikutin kita. Ya, let's go. Oke, sekarang aku akan membantu kalian Telaga Biru. Udah bakal Mutia. Oke, sekarang ini adalah perjalanan menuju Telaga Biru. Kalian bisa lihat cuaca di sini panas banget ya. Destination yang kedua Ya, karena cuaca di sini panas, saya sangat merekomendasikan kalian untuk memakai payung. Alright, topi boleh nggak kak? Boleh dong, ini aku juga pakai topi. Aku saranin kalian pakai kacamata juga karena kalau enggak, silau banget sumpah. Jadi mending pakai kacamata ya guys. Alright. Aja. Check it out. Set. Jalanan yang sangat panjang. Ini apa weh? Iya. Oke, sabar lah. Ikut please. Guys, kami dikasih gratis. Bye bye. Amin. Guys, kami dikasih tebengan. Kasihan banget yang di belakang. Ya jalannya. Dina. Hai. Ini namanya apa om? Tuk ini. Ini sekarang ini. Oh beca ya. Kami lagi naik beca. Guys, kalian harus sewa omnya sih. Patah jalan patah kaki. Terima kasih om. Terima kasih Om. Pulangnya jadi lagi om. Ini namanya apa Om? Om ini namanya apa Om? Ini namanya apa Om? Telaga Biru. Kapal. Chelsea. Foto dia 10. Weh, dia mau ikut cuy. Ya, Ada jalan. Nanti aja lagi masih bisa nanti. Ya, sini ikut Pin. Dipanggil. Oke. 10.000 kan per orang? Dek, di situ dek. Ya, foto rame-rame. FC dia aja dulu. Oh iya MC. MC-nya mana MC-nya? Ini. Apa? Oh, rame-rame situ. Rame-rame situ. Mereka dulu baru kali boleh Kak? Siap ya, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lagi terus gaya aja. Cinta kau ingat kan cinta. Gantian guys.
mau diajak ngobrol loh burungnya. Nama Ya, bentar gitu. mau gantian kok. Anu waktu berapa? Setengah jam ya? 1. Enak kalau airnya tuh. Ini lumayan dalam ya? Dalam nih, 20 meter nih. Iya biru ini. Dalam. Dalam. Dalam kok. Ciba. Saya mau pamer. Jangan deh. Ciba. Ciba videoin kan Ciba. OTW nih mau office-nya. OTW office. Om saya mau kasih bintang 5. Iya. Saya mau share ke promosi. Kami promosi nanti Om. Nggak ada Instagramnya ya? Om ada Instagramnya nggak Om? Aku mau pegang lah. Tidak sekali aja. Aku juga. Cepet. Hai guys. Jadi tadi kami udah siap foto di Telaga Biru. Kami dapat foto diskon banyak. Kalian harus datang ke Telaga Biru dan foto-foto dan naik itu guys. Airnya sangat biru, sebiru hati. Saya sudah menyentuh airnya. Saya akan menceritakan sejarah kenapa dia bisa menjadi biru. Jadi laut itu adalah air tawar dan air itu tuh Air hujan. danau itu tuh airnya tuh kenapa bisa biru karena pantulan dari air cahaya matahari. Jadinya dia jadi warna biru. Dan tahu air itu berasal dari air hujan. Ya, kata bapaknya di sekitaran sini ada tempat penduduk sekitar 6.000 penduduk di dekat tower. Mana tower? Oh iya. Iya. Mana tower? Berarti mereka bisa berwisata setiap hari. Iya. Dekat tower kan Rik tadi kata bapaknya. Gimana Jadi kita tower? bakalan tidur di tengah gurun pasir. Sekarang kita sudah mau pulang. Destinasi ketiga kita apa ini? Apa deh? Nah, kita balik. Kita akan menuju Politeknik. Setelah ke Politeknik, kita akan makan siang. Nantikan terus ya. Bye. Namanya apa sih? Tapi udah mau pulang. Semuanya. Bagaimana hari ini? Panas, So hot. luar biasa, tapi happy. Ya. Oke, mungkin ada yang sudah kenal, ada yang belum. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mukarrom. Orang sering manggilnya Mas Mumu. Hai Mas Mumu. Takutnya muka romantis. Jadi Mas Mumu aja biar agak awet muda ya. Oke, saya di sini sebagai lokal tour guide atau nama lain daripada cowok panggilan. Basicnya fotografer, tapi hari-hari lebih suka memandu. Nah, ada yang ingin dipandu sampai ke mana gitu? Ke pelaminan. Jangan. Oke. Wajar. Ini dari SMK 2. Iya. Jurusan Pariwisata. kelas 11. 11. Sudah kemana aja? Batam. City Tour Batam. Iya. Bintan baru Pertama. ada yang sudah pernah ke Bintan? Ada. Yang ada boleh turun dulu. Oke. Sudah tahu tadi kita ke destinasi yang pertama, Sleeping Buddha. Iya. Yang kedua ini Gurun Pasir Danau Biru.
Ada sudah tahu sejarahnya atau apa? Belum ya? Dan sudah tahu destinasi selanjutnya mau kemana? Oke, sudah tahu semuanya. Oke, baik. Terima kasih kami ucapkan kepada pihak SMK 2 Batang yang sudah study tour ya. Ini termasuk study tour jalan-jalan plus belajar yang mengenal tentang destinasi unggulan yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Jadi saat ini kita berada di Desa Busung. Ini masuk dalam kawasan Kabupaten Bintan. Nah, jadi di Pulau Bintan ini sendiri kita memiliki dua pemerintahan utama yang perlu diingat, yaitu Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan. Bedanya apa? Semuanya berbeda. Ya, kiri Pak. Ya, kosong ya. Oke, di dalam Pulau Bintan ini sendiri kita memiliki luas kurang lebih 60.000 hektar. Sangat berbeda jauh dengan Pulau Batam yang luas wilayah kurang lebih 1.500 hektar. Ya, tapi jumlah penduduknya Batam lebih ramai dibandingkan di sini, hampir sepertiganya. Kalau di Batam kurang lebih 1,5 jutaan, kalau di sini hanya 450 sampai 500 ribu jiwa. Maka tidak heran bisa dilihat kanan kiri tidak ada rumah satupun atau pembangunan apapun. Karena apa? Karena mayoritas penduduk Pulau Bintan kita Melayu Bugis. Ya, Sulawesi basically mereka nelayan. Jadi rata-rata rumah mereka di tepi sungai, tepi pantai, tepi laut. Karena memang itu hal yang wajib mereka lakukan. Hampir 50%, 30%-nya Tionghoa beragama Buddha. Mereka lebih ke perdagangan. Maka itu mereka bertempat tinggal di pusat kotanya, yaitu di kota Tanjung Pinang. Ya, dan sisanya yang sekitar 20%. Gimana Pak? Mereka campuran dari Jawa, Sumatera, dan Timur. Mereka membawa di sini. Dan untuk agama juga seperti itu, dari Muslim sama Tionghoa atau Buddha itu yang paling besar atau mayoritas agama yang ada di sini. Yaitu mengenai tentang keagamaan atau religi. Jadi sisanya kita campuran. Oke, untuk mengenai tentang teknik tadi saya melihat agak sedikit bingung mengakomodir kawan-kawannya ada yang hilang atau tidak. Itu kalau sistem absensi itu kalau bawa tamu ke luar negeri atau ke daerah lain, kalau benar-benar pure tamu itu sudah kena komplain, karena kita tidak boleh memanggil nama mereka kalau dalam sudah tur berjalan. Ya, jadi kuncinya tadi kita selalu mengingatkan. Nah, bus tidak boleh bertukar, itu yang pertama. Yang kedua ya, bila perlu kalau sudah di absensi itu di awal cukup sekali. Kalau yang selanjutnya ya biasanya kami lakukan ya kita menghitung tapi tanpa harus dengan menunjuk. Mata kita yang bermain. Kita tahu jumlah seat. Jadi tekniknya kita harus mengetahui jumlah seat kendaraan itu dulu, baru kita akan mengetahui, kita menghitung yang kosong berapa. Dari situ sudah ketemu jumlahnya. Ya kan? Nah, jadi kalau orang-orang tua atau kita bawa anggota dewan pemerintahan, di saat mereka tertidur tiba-tiba kita panggil namanya, dia akan tersentak kaget. Betul kan? Nah, jadi kita mengantisipasi hal kecil tapi berakibat fatal, bahwa kita seolah-olah dianggapnya baru belajar kalau menghitung pakai absensi itu sendiri. Oke, saat ini kita berada di Jembatan Busung. Ini jembatan pertama kita. Bisa dilihat sebelah kanan itu Lautan Cina Selatan tembusnya ke Singapura. Ini sungai-sungai mangrove. Ya, bisa dilihat betapa sepinya sungai di sini. Nggak ada nelayan, nggak ada yang mancing, nggak ada apa. Dan bisa lihat itu juga Balon Alim atau seafood restaurant. Malam besok ya ada makan siang di Balon Alim, tapi yang di Tanjung Pinang kalau tidak salah, tidak yang di sini ya. Nah, mengapa di sini sungai-sungainya itu sepi, tidak ada nelayan? Karena mereka punya prinsip di dalam kedaerahan mengais pagi habis pagi, ngais petang habis petang. Maksudnya apa? Mereka mencari secukupnya. Jadi kita setiap daerah punya karakter masing-masing berbeda dengan di Batam. Mengapa di Batam kotanya hidup 24 jam? Karena banyak pendatang. Karena sudah membaur, bukan real of Melayu ya. Kalau di sini memang masih benar-benar sangat Melayu. Dan bisa lihat ini padang rumput ini. Ini padang rumput, bawahnya bukan sembarang rumput, tapi bawahnya pasir. Ya, Bintan geografis kita hampir 90% kita bauxit, campur pasir putih. Makanya ada tadi wisata gurun pasir dan danau biru. Nah, gurun pasir itu bekas penumpukan pasir
pasir-pasir yang setelah disedot atau dibor daripada danau birunya tadi. Danau biru atau tadi telaga biru itu merupakan sumber pasir utama bekas sedotan, bekas pengeboran pasir, hasilnya ditumpuk di padang pasirnya tadi. Nah, pasirnya sampai sekarang apakah habis? Tidak, itu sejenis pasir hidup, bukan lumpur hidup ya. Jadi pasirnya dia akan selalu memuai, mengeluarkan setelah hujan. Jadi pasirnya lengket dengan tanah-tanah yang kita injak tadi. Maka tadi banyak ngumpul pasir sana sini kan, karena pasirnya lengket dengan tanah boksit. Jadi kalau habis hujan mereka ada proses pencucian pasir, pemisahan pasir daripada tanah-tanah yang ada di sana. Dan itu kalau digali pasir ya sejauh 2-3 meter masih ketemu pasir. Dan apakah hari-hari banyak orang ngambil? Masih banyak orang ngambil di sana secara bebas, karena itu lahan punya perusahaan. Ya, terus masyarakat tadi kayak mana? Mereka menumpang. Tapi sekarang dikelola oleh badan usaha milik desa atau yang dinamakan lain dengan nama BUMDes. Ya, jadi BUMDes bertanggung jawab untuk pariwisata di sana, dan sifatnya kita hanya hak guna, tidak bisa dimiliki karena itu memang lahan-lahan PT. Ya, jadi wisata gurun pasir ini tadi itu kita ngehitnya atau kita viralkan di tahun 2017. Dan di sana tidak hanya itu, kita sebenarnya punya 2 lokasi. Yang pertama itu yang di pinggir jalan, yang tadi kita ngelewatin, tapi tidak ada danaunya. Maka itu kita buat yang baru yang ada danaunya tadi. Dan itu apakah sampai nanti kita bisa kita gunakan atau kita jadikan pariwisata, kita belum tahu karena sifatnya kita numpang. Ya, jadi itu salah satu unggulan di sini. Dan ditambah lagi tadi sudah ke Sleeping Buddha, ada yang sudah tahu Sleeping Buddha itu merupakan destinasi terbaru yang ada di sini. Itu tahun 2019 yang lalu baru kita resmikan. Kalau wiharanya namanya Wihara Dharma Santi. Tahun 80-an sudah ada, dulu masih kecil banget, sekarang sudah ada pembangunan pelebaran. Dan mengapa di sana ada Wihara Dharma Santi, terus depannya ada Masjid Raya tadi bisa dilihat ya. Dan itulah bukti toleransi daripada di Bintan. Karena kemajemukan daripada masyarakat di sini, dari agamanya, dari etnis budayanya, semuanya kita bersatu padu di sini. Dan di kota tadi Tanjung Uban saat kita melintasi itu kotanya sangat unik sekali karena panjang hanya 1,2 kilo tapi tidak memiliki angkutan umum. Jadi kalau jalan ke Bintan, khususnya di Kabupaten Bintan, jangan berharap ada angkutan umum. Apalagi yang Gojek, Grab, Maxim. Mohon maaf lahir batin, kita tidak mengenal mereka. Belum kenalan. Ya, itu baru hal yang positif. Yang negatifnya di sini apakah ada begal? Tidak ada. Copet, jambret juga tidak ada. Apalagi pengamen karena tidak ada lampu merah. Jualan koran juga tidak ada. Kecuali jambret hati mungkin ada. Jadi kalau di sini jalur yang kita sepi ini sangat aman 100%. Makanya di sini polisi ya benar-benar tidur ya, bukan polisi tidur, tapi benar polisi benar-benar santai. Karena tidak ada laporan yang namanya kehilangan. Contoh tadi ada yang ketinggalan tas, gitu, tetap aman, tetap kembali. Itu kalau di sini. Kenapa? Bintan kita daerah pariwisata, daerah turis. Nah, jadi hampir 65% turis yang datang ke Pulau Bintan itu Singapura, Malaysia. Jadi dulunya mata uang di sini tuh bukan rupiah, Singapura dolar. Nah, jadi transaksi kita hari-hari kita pakai Singapura dolar. Ya, kayak contoh nanti yang akan kita kunjungi kawasan Lagoy. Ada yang tahu singkatan Lagoy? Nggak ada? Nah, lama-lama gila oi. Nggak boleh lama-lama kalau ke sana. Nah, jadi jangan dicari di kamus ya, nggak akan ketemu itu. Jadi Lagoy itu berawal itu nama seseorang warga yang punya marga Laode, Lanyala, itu orang Sulawesi. Nama seseorang yang dari Buton. Jadi kayak orang Jawa kan bisa ada mas, ada julukan ya. Kalau orang Sulawesi pakai depan la. Kalau orang dari keturunan raja biasanya ada Saidnya, ada raja lah. Ini
Lago itu aslinya itu suatu nama orang yang bertempat tinggal. Mungkin 2 orang lebih. Jadi dari tengah-tengah ini ada satu kelompok itu 2 orang yang akan dibunuh ini. Jadi mohon dibagi dulu 2 kelompok. Saya dari D3 Negara Wisata semester 1. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faizal, biasa dipanggil Ijal. Saya semester 3 jurusan D4. Kalau untuk yang mau tanya Di sini adalah prasasti yang ditandatangan oleh gubernur kita di Bintan, yaitu Nurdin Basirun pada tahun 2019 yang bertepatan diresmikan kampus ini. Jadi kampus ini masih untuk ruangan dosennya kita ada di sebelah sana. Oke, dan di sini juga ada mading. Biasanya mading ini ditulis untuk kabinet-kabinet atau informasi-informasi yang ada di Politeknik. Kita juga pernah menjuarai beberapa perlombaan dari masing-masing kompetensi. Ada yang juara 1, ada yang 2. Perlombaannya juga yang ada akademik sama non akademik. Dan kita juga ada kabinet BEM, ada beberapa UKM juga, 5. Dan ini adalah kegiatannya. Ini dari angkatan 3 perjalanan wisata. Mereka melakukan tour di salah satu resort di sini. Nah, kalau untuk Tasik pagi ini itu ada unit. Di sini itu ada lab komputer, biasanya untuk tempat praktek komputer ataupun tes-tes toin atau yang berhubungan dengan komputer. Nah, lab ini juga kalian bisa pergunakan jika kalian ingin mengerjakan tugas. Jadi free untuk mengerjakan tugas. Oke, di sebelah sini ada ruang rapat yang dipergunakan untuk dosen-dosen rapat. Dan juga di sebelah sini ada ruang PW. Ini adalah praktek. Boleh masuk? Nah, adik-adik semua dari perjalanan wisata kan? Ya, beda jelas. Itu bisa untuk tiketing. Cuman kayaknya pemudanya lagi Kita udah ada di Politeknik Cakrawala Bintan. Nah, ini sekarang di ruang PW. PW itu adalah perjalanan wisata. Jadi kalau di sekolah kita itu UPW, pegang dulu boleh? di sini PW. Kak, nggak apa-apa nge-video kan? Ya, nggak apa-apa, silakan. Nggak orang sih dompetnya dompet siapa? Nggak apa-apa. Boleh? Di depan kalian itu ada seragam dari kitchen, dari anak seni kuliner ataupun anak D4 perhotelan. Kalau boleh tahu di perjalanan wisata, D3 seni kuliner sama D4 perhotelan. Nah, kita memasuki lab TP, pengolahan perhotelan. Di sini kita ada trolinya. Nah, nanti akan dibagi-bagi. Ada yang menjadi front office dan ada yang jadi konsep. Tante sekarang. Oh, tunggu, yang belakang belum dijelasin. Oh, Ini ada suaramu. Bahasa Inggris. Keinget Ada mabok. yang mau free, terus kampus, bisa ditanya. biasa
bisa kalau di tempat kalian mungkin jadi kantin kalian, tapi ini adalah salah satu program kerja dari UKM Entrepreneur. Ya. Jadi yang berjualan di sini juga adalah mahasiswa TPC. Kami juga. Yakin kamu di luar. Bentar ya. Kayu manis ya. Ini adalah refleks macam buku. Refleks macam buku. Nanti kalau kami minta boleh nggak? Oke, ada Rika boleh lanjut. Katanya mau makan siang kan? Ya, buat ngerjain tugas. Refleks macam buku. Oh, ngeri. Enggak sih? Karena tolong Oh ya, terima kasih. Nah, ini yang kelas bahasa tadi Kak. boleh masuk nggak? Awas jatuh. Jatuh dulu. Kelas perhotelan. Lola, mau. Bentar dulu. Udah. Boleh masuk nggak? Kakak mau memperlihatkan kalian untuk teacher. Baru kau diam. Tolong boleh masuk. Pengantar hotelan dan kitchen. Jadi pengantar hotel nggak hanya belajar jadi semua yang ada di hotel kan. Boleh lihat nggak kak? Ya. Boleh Ini masuk. live resto. Boleh masuk nggak? Hai. Boleh nggak kak? Iya, aku nyanyi bang. Ya. Udah di Hai. Boleh lihat. Wow, keren boy. Ini. Hai. Gimana? Ini adalah kakak dari sini kuliner. mereka yang masak hotel. Abangnya Sabia di Instagram. Ih, mau lah. Bang, Instagramnya Boleh lanjut satu lagi. kamera nggak mau. Kita bawa matahari. Kita bawa matahari. Permisi. Rika mau sampai Rika. Deret kita cepet. Di mana? Menyenangkan bukan? Wah, seru sekali ya. Panas ya, sepertinya pada hawa-hawa panas ya. Wah, luar biasa sekali. Baik, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Jayanti, saya dari program studi di Polma 3 Perjalanan Wisata. Baik, untuk selanjutnya bagaimana perjalanan turnya tadi Bapak Ibu dan adik-adik sekalian? Jadi kami sudah sampai di Ih, cantik banget cepat. Jadi kami udah sampai di Lago Bay dan sekarang ada di
kekasih.